Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam. Baik, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu siklus air. Siklus air bisa juga disebut dengan hidrologi. Pernah tidak anak-anak bertanya mengapa air tidak pernah habis? Padahal ada banyak sekali aktivitas kita yang membutuhkan air. Mulai dari ketika kita menggosok gigi, mencuci baju, bisa juga mandi, seperti biasanya lah yang aktivitas kita sehari untuk memakai air. Jadi yang pertama yang Ibu jelaskan itu apa sih itu siklus air? Siklus air itu merupakan tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahap kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Siklus air ini selalu terjadi terus-menerus tanpa memiliki akhir secara berulang-ulang. Proses daur air ini eratnya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Siklus air itu atau siklus air itu bisa juga kita sebut dengan siklus hidrologi ya. Jadi nanti ditanya apa sih itu siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu anak-anak ibu itu bisa juga kita sebut dengan siklus air, supaya anak-anak ibu sekalian juga mengetahui siklus air dan siklus hidrologi itu sama dan hampir sama. Tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer sehingga kembali lagi ke bumi melalui tahap kondensasi. Ada juga evaporasi. Apa sih itu evaporasi? Gimana sih prosesnya gitu ya kan? Proses pertama dalam siklus air ialah evaporasi. Jadi siklus pertama dari air itu adalah evaporasi. Siklus ini menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau atau rawa atau danau air lainnya. Dan proses ini terjadi perubahan zat cair menjadi gas yang berkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi lainnya yang terjadi pada tumbuhan. Jadi evaporasi itu tidak bergantungan kepada apapun, tapi bergantung juga kepada tumbuhan. Jadi anak-anak ibu sekalian harus mengerti ya bagaimana evaporasi itu dan bagaimana prosesnya. Jadi apa juga bentuk evaporasi lainnya yang terjadi pada tumbuhan? Yaitu transpirasi. Berbeda dengan evaporasi, proses transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ada juga kondensasi. Setelah proses evaporasi terjadi, uap air akan berkumpul di atmosfer yang berubah menjadi awan. Jadi anak ibu itu harus mengerti ya bagaimana proses evaporasi itu dan proses kondensasi tersebut. Lama-kelamaan awan akan berpindah ke tempat yang lebih tinggi karena terbawa angin. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya semakin rendah. Jadi semakin tinggi evaporasi kita itu, semakin tinggi lah suhu kita dan awan sudah mengandung banyak uap air. Maka kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan yang membentuk titik air. Lalu bentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika menjadi titik jenuh. Setelah kondensasi, kita masuk ke presipitasi. Ini
Jadi anak ibu sekalian harus didengar juga ya biar sama-sama mengerti. Jadi proses presipitasi merupakan lanjutan dari kondensasi. Itu dia dilanjutkan lagi. Jadi sebelum presipitasi jadi kondensasi dulu. Pengertian dari presipitasi merupakan proses tujuannya air dari awan menuju bumi. Prosesnya itu merupakan lanjutan dari kondensasi. Proses presipitasi ini seringkali tidak kita kenal dengan sebutan hujan. Jadi bagaimana itu Bu? Kita harus mengertinya gitu ya kan. Presipitasi terjadi akibat pendinginan dan penambahan suhu air sehingga air yang membentuk awan menjadi titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun pun semakin banyak juga. Air tidak hanya turun dalam bentuk hujan saja, tetapi juga salju. Pada musim dingin ketika suhu berada di bawah titik beku atau 0 kuadrat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit, uap air akan terkondensasi menjadi es yang padat tanpa melalui tahap cair. Kristal es yang terbentuk kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Ada juga infiltrasi. Proses terjadinya dalam siklus air ialah proses infiltrasi atau penyebaran. Setelah turun ke bumi, air akan diserapkan oleh tanah, diserap juga oleh tumbuhan. Jadi ketika hujan itu, air hujan itu akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Makanya tumbuh-tumbuhan itu dianya tumbuh subur dianya karena dia sering ditetesi oleh air hujan. Infiltrasi ini memegang perasaan penting dalam mendistribusikan air hujan. Tanah yang tidak dapat menyerap air dengan baik dapat menjadi pemicu terjadinya bencana seperti banjir, erosi, ataupun tanah longsor. Yang kelima itu kita masuk ke jenis-jenis siklus air, yang dimana siklus air atau siklus hidrologi dibedakan menjadi 3 jenis. Jadi anak ibu sekalian harus tahu ya, siklus hidrologi itu dibagi menjadi 3 berdasarkan dalam proses pergerakan molekul airnya. Jenis itu menjadi 3 yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Hai, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hal yang mempengaruhi siklus udara. Meskipun siklus ini terjadi secara terus-menerus, pasalnya ada beberapa hal yang dapat mengganggu dan mempengaruhi siklus udara. Berikut adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi siklus udara. Penebangan hutan. Banyaknya hutan dapat mengurangi jumlah tanaman yang mengandung zat-zat penyerap udara. Ini dapat mengakibatkan tidak terserapnya udara dengan baik dan menyebabkan terjadinya banjir. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi di laut dapat menghambat proses penguapan udara untuk membentuk awan sehingga hujan semakin berkurang. Polusi udara. Polusi yang terjadi akibat bahan bakar kendaraan dapat bercampur dengan uap air di atmosfer yang menyebabkan berubah menjadi asam. Hujan asam yang terjadi dapat merusak tumbuhan, hewan, serta manusia. Jadi nanti lain waktu akan ibu tanya bagaimana sih siklus air itu, pengertian siklus air itu, jenis-jenis siklus air itu. Jadi anak-anak ibu semuanya harus dimengerti ya. Baik, di situ saja penjelasan yang ibu jelaskan. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dipahami